teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, selaku instruktur pada mata kuliah ini akan menyampaikan kelanjutan dari pokok bahasan yang telah kami rangkai dalam video pembelajaran Ekonomika Industri ini. Nah, di rangkaian video ini Anda sebetulnya telah belajar tentang apa itu Theory of Firm by Institution Resource Based View atau IRBV gitu ya. Di IRBV ini nanti pada intinya Anda akan belajar tentang kenapa itu muncul quotient firm, ya kan? Quotient firm, terus kemudian dari quotient firm akan memunculkan yang kita sebut sebagai transaction cost gitu ya. Cost nanti di dalam transaction cost itu akan ada governance gitu ya. Governance pada akhirnya termasuk juga aset spesifik gitu ya. Aset spesifik dan kontrak gitu ya, nanti akan muncul juga di ini. Nah, terus kemudian dari aset spesifik dan kontrak governance ini ternyata menurunkan yang kemudian kita sebut sebagai agency teori, ya kan? Nah, dari agency teori itu nanti akan ada 3 jenis ya. Perkiraannya adalah moral hazard and adverse selection. Kemudian ada free rider gitu ya. Oke. Nah, kemudian nexus kontrak gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di agency teori. Nah, kemudian setelah kita membicarakan agency teori atau orang-orang per orang di dalam institusi tersebut, nah kita baru membahas tentang kenapa perusahaan itu perlu membangun reputasi. Dari mana itu mereka perlu membangun itu semua yang kemudian kita kaitkan dengan resource based view, gitu ya. Yang kemudian kita sebut sebagai resource based theory, gitu ya. Nah, bahwasanya perusahaan itu memiliki aset yang sifatnya itu fisik dan non fisik yang kemudian juga berkaitan dengan property right gitu ya. Property right. Nah, theory of firm. Nah, jadi inilah rangkaian video yang harusnya Anda pelajari sampai akhir IRBV itu sendiri. Baik, kalau begitu saya akan lanjutkan topik bahasan ini dengan lebih rinci ya pembahasannya dan tentunya berkaitan erat dengan pertemuan atau video sebelumnya itu ya. Oke. Nah, baik kemarin Anda telah belajar tentang apa itu quotient firm ya. Jadi apa itu quotient firm? Ini ya, quotient firm. Nah, quotient firm ini kemarin muncul ya kan karena apa gitu kan. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian kita atributkan sebagai quotient firm itu muncul karena pasar tidak efisien, ya kan. Nah, tidak efisiennya itu apakah alokasinya? No. Tetapi harga harga yang diberlakukan pasar itu ternyata membebani perusahaan gitu ya. Padahal tujuan utama perusahaan adalah meminimumkan biaya. Jadi di sini adalah pasar tidak efisien isunya, oke, efisien ya sehingga menciptakan biaya transaksi, ya kan? Bukan biaya transfer ya, tapi biaya transaksi. Nah,
Dari isu ini kemudian muncul pertanyaan mendasar yang disampaikan oleh Koas gitu ya. Nah, apa pertanyaannya kemarin? Pertanyaan adalah kenapa perusahaan itu muncul? Kan gitu. Ya kan? Nah, ini adalah pertanyaan mendasar yang dibawa oleh Koas, ya kan? Di mana perusahaan itu muncul ya karena adanya biaya transaksi. Ya, ketika perusahaan itu mendapatkan pesanan atau mungkin mau tidak mau harus menggunakan bahan baku dari pemasok, ternyata kita membutuhkan informasi tambahan. Nah, informasi itulah yang kemudian tergabung ke dalam biaya. Termasuk bagaimana cara mendapatkan barang-barang pemasok itu kita harus bernegosiasi, kan gitu kan. Nah ini. Nah ini adalah pertanyaan mendasar yang disampaikan oleh Koas gitu ya. Nah kemarin Quotient Firm itu menyampaikan dua kesimpulan. Kesimpulannya adalah apabila biaya transaksi eksternal itu melebihi biaya transaksi internal atau biaya koordinasi internal, maka semestinya akan dikendalikan di dalam perusahaan atau koordinasinya melalui mekanisme internal. Sementara pada saat biaya transaksi eksternal kurang dari biaya koordinasi internal atau ya biaya transaksi internal, maka akan lebih baik perusahaan itu mengalihkan transaksinya melalui pasar, gitu ya. Nah ini kesimpulannya itu, ya kan. Nah sehingga dari situ muncul yang kita sebut sebagai batas-batas firm, kan gitu kan. Oke, batas-batas daripada firm. Nah, batas-batas dari firm itu adalah pada saat tadi itu biaya transaksi eksternal lebih besar daripada biaya koordinasi internal ya maka harusnya internal kan gitu kan. Internal. Misalnya dengan menawarkan apa itu vertical integration. Kan itu hanya tawaran ya, vertical integration itu kemudian jika biaya transaksi eksternal kurang dari biaya koordinasi internal, berarti di sini kan harusnya pasar. Dari sini kemudian muncul perusahaan yang besar itu tidak akan mungkin terjadi. Artinya di dunia ini nggak akan ada satu perusahaan besar karena ketika perusahaan menjadi besar maka biaya koordinasi internal makin membengkak gitu kan. Nah inilah jawaban yang disampaikan oleh Quotient gitu kan. Nah oke. Nah kemudian Williamson itu melakukan penelitian lebih rinci dengan mengembangkan pola pikirnya Koas gitu ya. Jadi Quotient Firm ini kemudian membawa ekonom untuk melihat lebih jauh tentang apa itu biaya transaksi, ya kan? Nah, biaya transaksi. Nah, kenapa kok begitu? Ya karena Williamson yakin bahwasanya tidak akan ada perusahaan yang ngontrak atau yang ambil barang dari supplier itu nggak bayar itu nggak ada. Maksudnya itu gratis itu artinya ketika dia menukarkan uangnya atau menukarkan alokasinya dia akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Nah itu maksudnya no transaction cost kan gitu kan. Nah ternyata perusahaan-perusahaan yang levelnya sudah intermediate dan sudah besar, nah itu ternyata menghadapi masalah dia harus ketemu dengan biaya transaksi kan gitu. Nah, akhirnya Williamson. Nah, ini melalui pemikiran Williamson. Nah, ini berarti pola pikirnya siapa tadi? Williamson ya. Oliver Williamson. Jadi Williamson ini eh, ada terus di ekonomika industri ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi Oliver Williamson ini kemudian membuat pertanyaan kalau begitu. Nah, kalau yang kuas tadi kan kenapa perusahaan itu muncul pertanyaannya gitu ya. Nah, kalau Williamson ini pertanyaannya bukan ini lagi, tapi pertanyaannya adalah bagaimana bentuk struktur organisasi yang dipilih, ya kan, dalam rangka meminimumkan biaya transaksi kan gitu ya. Nah, berarti di sini bagaimana bagaimana struktur organisasi, ya kan, yang dipilih kan itu kan.
yang dipilih agar biaya transaksi minimum kan gitu kan. Nah, minimum karena tujuan tujuan perusahaan itu adalah meminimumkan biaya transaksi teman-teman, ya gitu loh. Ya jadi ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Williamson dalam menginvestigasi perilaku firm dalam kondisi intermediate mau tidak mau dia akan menghadapi biaya transaksi itu, gitu ya. Oke, nah dari pernyataan Williamson itu kemudian membawa kita sebetulnya struktur biaya transaksi itu ada di komponen mana sih, kan gitu ya. Nah, ada di komponen mana ya, gitu. Nah, berarti sekarang Anda harus tahu dulu komponen-komponen yang menyusun biaya transaksi itu di mana saja toh gitu. Jadi begini, kalau saya punya cost of production, gitu ya, cost of production, ya kan? Cost of production dalam hal ini adalah C sama dengan RK plus WL. Nah, Anda tidak selamanya mendapatkan K dan L itu sesuai dengan apa yang Anda tukarkan. Misalnya Anda produsen ya, produsen barang intermediate atau barang final. Oleh karena itu dalam konteks ini harus kita pecah lagi menjadi dua, yaitu production cost gitu ya. Production cost gitu ya. Production cost yang kemudian memunculkan variable cost ditambah fixed cost itu, dan juga transaction cost gitu ya. Transaction cost. Nah, transaction cost ini harapannya ya nggak ada, kalau bisa ya nol, karena ini harus jadi ini kan gitu ya. Nah, tapi kenyataannya ada. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk dua konteks di sini, yaitu information cost, dan yang kedua adalah institution cost. Nah, information cost itu artinya sebelum terjadi kontrak kalau kemarin ya. Nah, institutional cost itu sebelum dan setelah kontrak. Gitu ya. Kalau information cost berarti termasuk kita mencari sesuatu, oh barang ini di mana ya lokasinya, gitu ya. Nah, itu information cost. Nah, institution cost nanti akan ada dua, yaitu creation dan use. Nah, yang creation ini termasuk negosiasi itu, ya kan? Nah, yang use ini berarti penegakan, ya kan? Penegakan kontrak itu, misalnya ya. Termasuk juga biaya yang timbul dari pemerintah, gitu ya. Eksternal pemerintah. Nah, ini juga masuk ke dalam use institutional cost, gitu ya. Oke, nah inilah struktur transaction cost menurut apa yang disampaikan oleh si Williamson, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menduga bahwasanya transaction cost itu sebetulnya ada tiga, yaitu biaya informasi, biaya negosiasi, dan biaya penegakan kontrak atau enforcement atau biaya eksternal yang ditimbulkan dari transaksi yang berasal dari pemerintahan gitu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis eh, biaya transaksi, ya kan? Nah, itu oleh karena itu nanti si Williamson itu kemudian membawa kita dalam konteks pendefinisiannya. Nah, berarti di sini transaction cost itu ada tiga. Kalau begitu, T adalah TI ditambah TN ditambah TE, ya kan? TE ini enforcement termasuk biaya eksternal ini. TI ini adalah transaction cost for information. Nah, ini for negotiation. Nah, akhirnya ada tiga ini, gitu ya. Nah, Williamson juga mendefinisikan asumsi-asumsi perilaku dari perusahaan dalam transaction cost itu sendiri. Nah, ada dua behavior, berarti di sini ada dua perilaku. Ya. Nah, ini saya geser. Ada dua perilaku ya. Nah, ini apa itu perilakunya? Oke, perilaku, ya kan? Ada dua perilaku, yaitu perilaku yang disebut sebagai bounded rationality, ya kan? Bounded rationality, dan yang kedua adalah perilaku yang kita sebut sebagai opportunity, ya kan?
Opportunism. Nah, opportunistic uh, mencari keuntungan lah ya kan, karena self interest seeking ya kan gitu ya. Karena ini adalah self interest seeking gitu ya. Nah, bounded rationality itu karena eh, seseorang itu inginnya rasional kan gitu kan. Nah, rasional, tapi itu limited infonya, ya kan? Limited knowledge gitu loh, ya kan? Nah, ini yang membuat kita nanti memunculkan isu yang kita sebut sebagai incomplete kontrak kayak gitu-gitu, ya kan? Loh, kenapa kok ada incomplete kontrak, ya kan? Itu ya gara-gara bounded rationality, gitu ya. Jadi dari bounded rationality nanti melahirkan apa yang kita sebut sebagai incomplete kontrak, gitu kan? Nah, oh sekarang muncul ini isu baru kan gitu kan? Nah, ya. Nah, sementara yang opportunism, ya kan? Opportunism, sorry. Nah, itu kemudian eh, membawa eh, sifat-sifat yang kemudian seperti eh, hidden information gitu ya. Nah, hidden information, misalnya begitu. Terus kemudian bargaining, ya kan? Position misalnya, ya kan? Selain bargaining position apalagi? Misalnya tawar menawar, ya kan? Yang lain, bentuk tawar menawar yang lain lah apa itu? Ya termasuk perilaku-perilaku yang melanggar kontrak itu ya. Di misalnya pelanggaran, ya kan? Ya kan? Nah, ini kontrak. Nah, ini adalah turunan daripada kedua jenis perilaku tadi. Gitu teman-teman. Nah, dari sini kemudian si Williamson menurunkan juga yang namanya karakteristik transaksi. Oleh karena itu, gara-gara punya perilaku ini kan pasti punya karakteristik tuh ya kan. Nah, apa karakteristiknya? Nah, ini jadi dari dua perilaku ini muncul yang kita sebut sebagai karakteristik ya. Ya, karakteristik. Apa karakteristiknya? Karakteristiknya ada tiga, yaitu yang pertama yang kita sebut sebagai aset specificity, kan itu ya. Ini karakteristiknya ya. Karakteristiknya itu ada tiga ya. Ada aset specificity, kemudian yang kedua ada uncertainty, dan yang ketiga ada frequency of transaction. Ya, oke ya. Jadi ada tiga ya karakteristik yang kemudian muncul karena perilaku tersebut. Nah, apa saja itu tiga-tiganya? Nah, kalau tiga-tiganya itu kalau kita jelaskan satu-satu nanti bisa kita gunakan yang namanya ini ya, apa istilahnya simbol. Kalau aset specificity itu K-nya. Nah, kemudian frequency of transaction termasuk apa istilahnya kompensasinya nanti jadi kalau aset specificity biasanya ada yang nggak punya kompensasi ya ada yang S-nya 0 ada yang S-nya positif. Nah kalau ininya 0 berarti dia tidak punya spesifikasi aset artinya asetnya tidak sedang dibutuhkan. Sementara K-nya sama lebih dari 0 berarti dia sangat unik dan dibutuhkan oleh perusahaan. Ya kan? Nah, apa contoh-contoh dari aset spesifik itu? Misalnya seperti human capital yang spesifik misalnya gitu ya karena nggak punya keahlian nggak ada lagi orang yang punya keahlian itu. Nah mau nggak mau orang itu harus kita cari itu. Nah orang itu akan masuk atau tergolong ke dalam aset specificity ya. Jadi aset specificity itu termasuk yang pertama tadi apa human capital ya kan human capital yang spesifik ya kan special human capital. Terus kemudian mesin-mesin khusus misalnya gitu ya. Ya, mesin-mesin khusus
eh, itu masuk aset specificity kan, masuk. Lokasi yang dekat dengan tambang, nah gitu kan. Berarti lokasi-lokasi khusus. Nah, itu juga akan masuk ke dalam aset specificity. Artinya semakin orang itu punya skill ya bisa saja memilikannya akan lebih besar daripada nol kan itu kan. Nah, nanti bisa kita gambarkan dalam bentuk ini ya, kurvakturnya seperti apa. Nah, kalau ketidakpastian ini ya kan, ini terjadi karena incomplete kontrak biasanya ya. Oke, incomplete kontrak karena sebetulnya ya tidak common knowledge gitu ya, atau berarti uncommon eee, knowledge. Ya, apa itu common knowledge itu berarti kan mengetahui informasi, berarti dia nggak mengetahui informasi. Yang terjadi apa? Yang terjadi nanti muncul yang istilahnya adalah renegosiasi. Ya kan gitu kan. Jadi kadang-kadang kuasi ya kan, kuasi rent ya, yang kuasi rent itu berarti orang yang sedang kita kontrak ya, kemudian kita masukkan sebagai variabel ketika jangka waktunya itu cukup pendek misalnya begitu, ketika ada informasi baru yang dia dapatkan berarti kuasi rent itu berarti bisa orang bisa apapun ya. Kalau barang kan nggak mungkin dapat info tuh, tapi kalau orang kan mesti dapat info. Misalnya ini kita sedang nyewa orang gitu ya, orang pinter lah. Nah orang pintar ini pasti kan dapat info, ya kan? Dapat informasi harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, ketika informasi yang dia dapatkan lebih lengkap dibandingkan dengan prinsipalnya dia orang pintar ini prinsipalnya kan manajer. Nah, oleh karena itu nanti bisa saja dia akan menuntut iya si manajer ya untuk bernegosiasi ulang. Dalam hal ini dia harus mengontrak di level tertentu ya kan. Wah, apa jangka menengah atau jangka panjang kan gitu ya. Nah, itu uncertainty. Nah, biasanya yang uncertainty itu sifatnya outsource ya, outsource dan harus dinegosiasi. Nah, semua yang terakhir semakin sering berarti kalau semakin sering maka ini seharusnya adalah internalisasi. Ya kan? Jadi internalisasi itu muncul karena frequency of transaction dan atau mungkin aset specificity. Nah, itu kan. Nah, itu kira-kira internalisasi itu penting. Nah, ini artinya internalisasi juga penting nggak? Ya penting juga. Nah, kalau bisa diorganisasi secara internal kan itu ya. Nah, itu kira-kira teman-teman eh, apa namanya istilah-istilahnya yang harus Anda pahami. Nah, kemudian ada negosiasi renegosiasi. Nah, itu nanti problem apa yang timbul kalau uncertainty? Nanti problem yang timbul dari uncertainty ini adalah hold up namanya, ya kan? Hold up problem. Nah, hold up problem itu ya yang tadi itu yang saya jelaskan ini sebenarnya hold up problem kan itu kan. Nah, dari semacam pembahasan ini kita bisa gunakan apa namanya struktur daripada governance di dalam transaction cost, yaitu seperti ini. Kalau boleh saya gambarkan di sebelah sini, itu seperti ini. Jadi kita punya eh, ini, kemudian ini ya. Nah, ini saya punya aset specificity, terus di sini saya punya transaction cost, gitu ya. Nah, mula-mula kita tidak terlalu membutuhkan sumber daya yang maksudnya sumber daya itu ya tersedia di pasar dengan bebas gitu. Jadi kita sedang tidak benar-benar butuh aset spesifik itu. Nah, biasanya dia ada di sini, ya kan? Nah, itu ya. Ini yang market mechanism, kan? Jadi kemarin kan kita mengenal yang market mechanism ya. Jadi di sini K-nya spesifik ya, 0 mendekati 0, tapi semakin ke sini ini kan nilai K ya. Nah, ini ada nilai C-nya. C itu epsilon yang kemarin. Ya, ini nilai K semakin ke sini K-nya di pasar itu semakin susah dicari. Artinya apa? Artinya kita akan mengalami biaya pembengkakan biaya ini, ya kan? Pembengkakan biaya apa? Informasi, ya kan? Oke.
Itu ya. Nah, apalagi kalau nggak pasti, uncertainty yang terjadi seperti ini. Nah, ini market uncertainty itu ya. Jadi yang kita dapatkan malah wah lebih mahal lagi di sini. Misalnya gitu kan. Kalau nggak pasti itu. Jadi ini C1, ini C2 kan gitu kan. Nah, ini kalau by market mechanism. Nah, kemudian yang kedua ada by design by hierarchy. Nah, hierarchy itu yang gimana? Nah, ini saya ganti warna aja ya. Nah, by hierarchy itu seperti ini. Nah, ini hierarchy. Nah, by hierarchy itu artinya perusahaan dengan sengaja akan mengelola aset yang spesifik tadi, ya kan? Nah, dia akan terjaga tuh aset spesifik nggak akan relatif mahal. Nah, di sini aja dia sudah mahal. Tapi pada saat level ini, nah ini udah kelihatan ini berapa selisihnya kan gitu kan. Nah, inilah transaction cost eksternal yang bisa kita dapatkan gitu kan. Nah, tapi semakin ke sini semakin mahal kan itu kan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai transaction cost internal kan gitu kan. Jadi ini nanti konsekuensinya kalau perusahaan tuh jadi satu membesar itu tadi. Nah, di dalam konsep biaya kita sebut sebagai economic of diseconomic of scale kalau misalnya di konsep biaya itu ya kan. Nah, oleh karena itu nanti akan ada penawaran yang lain dalam bentuk yang kita sebut sebagai hibrid gitu kan. Nah, model hibrid biasanya seperti ini ya kan. Nah, di tengah-tengah sini hibrid. Nah, hibrid ini biasanya kontrak kan gitu kan. Dan atau mungkin yang lain. Termasuk franchise itu hibrid loh ya. Oke. Jadi pada fase tertentu kita bisa hibrid aja, gitu kan. Kenapa Amazon lebih ingin membangun gudang, sedangkan si Tokopedia kok malah pihak ketiga? Kenapa kan gitu? Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan hibrid sama hierarki kan gitu kan. Dia sebenarnya tidak mampu, penjualan dia tidak mencukupi untuk mengelola sendiri kan gitu kan. Dan atau mungkin dia tidak sedang membutuhkan bangun gedung. Berarti gedung menurut Tokopedia bukan aset yang cukup spesifik bagi dia. Mungkin iya tapi belum bisa dijangkau. Bounded rationality kan gitu kan. Nah, ini teman-teman kalau misalnya secara basic. Nah, bagaimana kalau hibrid ini uncertainty, dia akan tergeser ke sini. Nah, ini berarti hibrid dari uncertainty. Nah, bagaimana hierarki ini? Hierarki kalau uncertainty ya dia akan bergeser juga kemana? Ke sini. Gitu ya. Berarti sorry, hierarki uncertainty. Nah, ini hierarki uncertainty market uncertainty kan gitu kan. Nah, jadi semakin uncertainty itu akan menggeser kurva biaya transaksi. Ke mana? Ke kiri. Kan gitu ya. Nah, kalau jumlah frekuensi kebalikannya, berarti uncertainty kebalikannya adalah uh, frekuensi. Nah, kalau semakin banyak yang dibeli, ya pasti dia akan menggeser. Kemana pergeseran hierarkinya akan ke sini. Nah, sering dipakai maksudnya gitu ya. Nah, ini hierarki akibat frekuensi, kan gitu kan. Nah, ini ke sini hierarki akibat frekuensinya bertambah. Kalau misalnya sering dipakai ya mending kita bangun sendiri aja kan gitu kan. Nah, inilah nanti muncul istilah hilirisasi kan gitu kan. Kenapa kok hilirisasi? Kenapa kok ada downstreaming? Nah, itu harusnya pertanyaan mendasar yang harus Anda pahami juga. Nah, kalau hibrid juga begitu. Berarti hibrid akan bergeser ke sini, ya kan? Nah, market gimana? Sama, market juga akan bergeser ke sini. Nah, tingkat keuntungan-keuntungan daripada pengembangan ini ya bergantung kepada jenis komoditas yang harus Anda pahami, kan gitu kan. Nah, ingat lagi, berarti dari sini kita bisa nyatakan ada 3 jenis ya tadi itu. Market, market itu berarti mekanisme harga, ya kan? Ya, yang kedua ada hibrid. Kalau hibrid berarti kontrak, ya kan? Kontrak jangka panjang. Ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah hierarki. Ya kan? Hierarki itu berarti organisasi internal. Nah, itu ya kira-kira ya. Nah, aset spesifik yang rendah itu biasanya identik dengan sini. Berarti ini K-nya sama dengan 0. Ya kan? K-nya itu lebih besar daripada 0, tapi hampir mendekati 0. Nah, tapi kalau yang tinggi sekali itu ada di sini. Gitu ya, lebih besar daripada 0.
Nah, contoh-contoh mekanisme market itu misalnya kita ya membeli barang yang mudah ditemukan di pasar, gitu kan. Nah, itu contoh, eee, contoh di market. Nah, sekarang yang hibrid gimana contohnya? Nah, contoh di hibrid nanti ada, banyak ya, termasuk ada franchising, Kiretsu, ya kan, model Kiretsu, ya kan. Jadi ini kalau Anda baca di Modern Economics itu, jadi ada franchising, itu hybrid loh franchising itu. Nah, selain franchising apa? Outsourcing, ya kan. Terus kemudian, Kiretsu, ya, Kiretsu model, strategic alliance. Nah, franchising berarti menggunakan merek, kalau outsourcing berarti, ngontrak tertentu kuasiran, semuanya kuasiran. Nah, kalau Kiretsu itu kepemilikan separuh ya. Nah, kalau strategic alliance itu, semacam apa ya, hampir seperti kooptasi gitu ya, hampir, eee, hampir semacam kooptasi dan, bisa jadi joint venture lah ibaratnya, begitu, ya kan. Jadi, ini boleh boleh disebut ya hampir kayak Chamberlain itu apa sih, joint venture ya. Nah, joint venture itu strategic alliance, tapi untuk mencapai tujuan bersama gitu loh. Jadi ini bisa juga melalui mekanisme kooptasi nanti gitu ya. Kooptasi memilih pemimpin dari salah satu pihak ya gitu. Nah, itu teman-teman yang, disampaikan oleh Williamson terkait biaya transaksi. Nah, dari sini penting sekali untuk Anda pahami bahwasanya, dalam kontrak jangka pendek itu akan menghasilkan uncertainty, ya kan. Nah, kalau kita gambarkan dalam, bentuk, apa istilahnya, eee, dalam bentuk, subgame Perfectness Equilibrium-nya. Oke, baterainya udah mau habis, saya mau pindah sebentar ya. Ini baterainya udah mau habis. Ya. Jadi, kita harus paham juga ini mekanisme daripada, game theory, seperti apa, termasuk juga, cara menyusun, ininya, apa istilahnya, flow-nya di dalam, game teori. Kalau Anda ingat ya, bahwasanya subgame itu berarti, percabangan ya, percabangan dari tiap-tiap aktivitas gitu ya, yang kemudian menghasilkan payoff tertentu dan kemudian, itu biasa kita pakai juga di tata kelola nanti gitu ya. Jadi nanti kalau Anda ambil industri 2 insya Allah akan ketemu lagi mekanisme-mekanisme yang demikian itu, gitu ya kira-kira ya. Nah, baik, sambil nyolokin, eee, apa namanya, nyolokin ini ya, nyolokin. Jadi pertama ini kita punya perusahaan A, jadi kalau Anda punya ini ada perusahaan A gitu ya, dia ingin cari resource yang banyak gitu ya ke perusahaan lain gitu, membeli dari supplier gitu, ini suppliernya. Nah, ini kegiatan pertama misalnya gitu ya. Nah, kegiatan pertama perusahaan A mendapatkan laba misalnya, 0,25 pi. Nah, perusahaan B yang, kita beli ya tentunya ya labanya laba normal dia gitu ya. Oke, ini nol misalnya begini. Nah, kemudian, dia juga, nah ini biasanya K-nya sama dengan nol gitu ya. Artinya, asetnya nggak terlalu spesifik gitu loh kan. Nah, sekarang bagaimana kalau asetnya mulai agak spesifik? Gini ya, lebih dari sama dengan nol gitu. Nah, kalau sudah mulai spesifik ya, misalnya S-nya itu sama dengan nol, artinya tidak ada, kompensasi lah ibaratnya gitu ya, nggak ada kompensasi. Berarti, masuk ke apa istilahnya, eee, section yang berikutnya gitu kan. Nah,
Kalau nggak ada kompensasi ya otomatis perusahaan A akan mendapatkan keuntungan lebih besar, misalnya 0,9 pi. Nah, perusahaan B ya hanya 0,1 pi misalnya gitu ya. Nah, B ini adalah mereka yang mendapatkan kontrak ini ya. Ini perusahaan A-nya, ini perusahaan B-nya gitu ya. Nah, B-nya. Nah, B ini yang tidak mendapatkan S. Nah, S itu adalah kompensasi, ya kan? Kompensasi atau garansi, gitu ya. Nah, K tadi apa? K tadi aset spesifik, ya kan? Gitu ya, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu ini tidak akan menguntungkan bagi B karena B akan menderita incomplete kontrak kan gitu kan. Nah, incomplete kontrak. Nah, bagi perusahaan A ini bagi B ya. Bagi perusahaan A dia akan menghadapi moral hazard kan gitu kan. Nah, moral hazard. Nah, oke. Nah, berarti mau nggak mau ya harus ada garansi dong kalau begitu. Nah, berarti di sini sudah mulai lagi. Kayaknya harus kita spesifikan lebih rinci dan kalau misalnya kita garansi S-nya ini seperti ini ya mau nggak mau perusahaan A akan mendapatkan kerugian lebih besar ya kan. Misalnya 0,1 pi dan perusahaan B-nya 0,5 pi kan gitu kan. Ini yang A, ini B-nya. Nah, ini yang terjadi jika sekarang kita akan memihak kepada perusahaan B-nya, kan gitu kan. Jadi perusahaan B akan mendapatkan kompensasi atau garansi. Nah, dari sini ini muncul karena renegosiasi, ya kan? Renegosiasi, kan gitu kan. Nah, bagaimana kalau internalisasi? Nah, kontraknya dibikin jangka panjang. Nah, berarti kita harus lanjut lagi kan gitu kan. Nah, berarti K-nya wah makin spesifik. K-nya lebih besar dari 0, ya kan? Nah, di sini misalnya gitu ya. Nah, ini nanti siapa yang diuntungkan gitu ya? Yang diuntungkan ya perusahaan A-nya. Nah, perusahaan B-nya gimana? Ya mendapatkan economic of loss, tentu kerugian karena kita punya 0,9 pi dikurangi dengan H, ya kan? Atau mungkin ditambah dengan H atau dikurangkan dengan H. Nah, perusahaan yang lain tuh main H kan gitu kan. Nah, ini jadi sebetulnya yang diuntungkan ya perusahaan pertama aja. Nah, inilah konsep yang kita sebut sebagai governance gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau di dalam ilmu kontrak yang area ini itu berarti eh komitmennya adalah kompensasi yang di sini. Nah, kalau di sini harusnya strateginya adalah melalui konstituen, ekonomi konstituen yang di sini. Yang di sini itu ekonomi konstituen kan itu kan. Jadi yang ini public, pendekatannya public, ya kan? Public order. Yang di sini pendekatannya harusnya private order. Nah, yang di sini itu market mechanism kan gitu kan. Nah, inilah SPNE yang bisa kita gambarkan untuk materi di bagian ini, teman-teman, ya kan? Nah, Anda juga bisa merincikan kembali nanti misalnya apa? Eh, misalnya bagaimana sih hubungan antara posisi biaya transaksinya kan gitu kan? Nah, biaya transaksinya tentunya posisinya ada di mana kalau boleh Anda breakdown, ya kan? Nah, ya berada di area yang di sebelah sini sebetulnya. Ini adalah posisi biaya transaksi itu berada. Ya gitu ya, kira-kira ya. Nah, kira-kira itu teman-teman intuisinya. Nah, Anda juga bisa mempelajari nanti di economic governance. Jadi nanti akan ada kurva delta G dan ada delta C. Nah, itu Anda bisa dapatkan nanti di ekonomi kelembagaan gitu ya, secara lebih rinci. Nah, kira-kira itu untuk materi terkait dengan biaya transaksi. Nah, kita lanjutkan pada kesempatan lainnya. Terima kasih, selamat.